Ada beberapa perbedaan yang cukup besar antara istilah kekayaan, uang, dan posisi Anda dalam hierarki sosial. Dari ketiganya, kekayaan adalah yang harus Anda kejar. Alasan mendasar mengapa kebanyakan orang ingin membangun kekayaan dalam hidup adalah kebebasan. Namun, kebebasan pun memiliki banyak bentuk. Hari ini, kita akan membahas gagasan kekayaan sebagai fasilitator berbagai jenis kebebasan. Uang dan kekayaan sangat berbeda. Uang adalah apa yang Anda peroleh sebagai imbalan atas waktu dan kerja Anda, sedangkan kekayaan adalah keberuntungan yang tumbuh di luar masukan langsung Anda. Kekayaan adalah menghasilkan uang saat Anda tidur. Kekayaan terus tumbuh bahkan jika Anda memutuskan untuk mengambil cuti sakit yang tidak dapat dikatakan dengan uang. Bahkan jika Anda menghasilkan banyak uang, seseorang masih dapat memiliki masalah uang. Jenis kebebasan paling langsung yang diselesaikan oleh kekayaan adalah kebebasan dari masalah uang. Perdebatan tentang apakah uang dapat membuat Anda bahagia atau tidak masih berlangsung. Namun, satu hal yang pasti, kekurangan uang pasti akan membuat Anda tidak bahagia. Sebagian besar ketidakbahagiaan kita berasal dari ketidakmampuan kita untuk menjalani hidup dengan nyaman dan tanpa stres. Kebanyakan orang akan bekerja di beberapa pekerjaan selama 40 hingga 50 tahun dan pada akhirnya berharap bahwa apa yang telah mereka peroleh selama bertahun-tahun itu cukup untuk menghidupi mereka sampai hari mereka akhirnya meninggal. Namun, banyak orang berjuang secara finansial hingga akhir hayat dengan utang yang diwariskan kepada anak-anak mereka. Kekayaan menyelesaikan masalah itu selama Anda tidak mengutak-atiknya. Rumah tempat Anda tinggal tidaklah kaya karena mengharuskan Anda pergi ke pasar dan menukar waktu Anda untuk membayar hipotek atau utilitas. Saat Anda menjauhkan diri darinya dan menyewakannya kepada orang lain, saat itulah rumah itu berubah dari kewajiban menjadi aset dan kekayaan terdiri dari aset yang menghasilkan nilai. Gagasan untuk keluar dari masalah keuangan melalui aset yang menghasilkan uang bukanlah hal baru, oke? Namun, setiap generasi memiliki versi protokol pembangunan kekayaan mereka sendiri. Jika dulu sapi adalah aset yang paling banyak dicari karena menghasilkan susu dan daging dan keduanya dapat dikonsumsi dan dijual, kekayaan seseorang ditentukan oleh berapa banyak sapi, domba, dan ayam yang mereka miliki. Masalah keuangan yang mendasar adalah makanan dan tempat tinggal. Seseorang akhirnya menjadi bebas setelah pendapatan dari kekayaannya melewati ambang batas makanan dan tempat tinggal. Kemudian Anda harus mengembangkannya sehingga kekayaan tersebut dapat menghidupi seluruh keluarga dan membuat hari esok dapat diprediksi dari sudut pandang masalah keuangan. Seseorang tidak mampu untuk menikmati kemewahan memperbaiki kondisi mentalnya sendiri jika anak-anaknya tidak punya makanan. Tujuan dari kekayaan adalah untuk membebaskan individu dari masalah keuangan. Makanan terpenuhi, tagihan terpenuhi, masa depan cukup dapat diprediksi untuk merasa aman menghadapi hari esok karena Anda memiliki cukup kekayaan untuk memberi diri Anda kesempatan untuk berjuang. Yang membawa kita ke jenis kebebasan berikutnya yang difasilitasi oleh kekayaan. Kebebasan untuk mencoba dan gagal. Kekayaan ditentukan oleh seberapa sering Anda mampu untuk gagal dan tetap baik-baik saja. Itu adalah kemewahan yang dipadukan dengan waktu, uang, dan ketabahan mental. Jika Anda berusia 23 tahun tanpa keluarga dan pengeluaran keseluruhan yang minimal, Anda dapat memulai dan gagal berkali-kali. Tetapi bagaimana jika Anda berusia 40 tahun dengan keluarga dengan 2 anak di mana keluarga tersebut membutuhkan gaji Anda untuk bertahan hidup? Bisakah Anda berhenti dari pekerjaan dan bekerja selama 5 tahun ke depan di perusahaan rintisan Anda tanpa bayaran? Mungkin tidak. Ini adalah salah satu keuntungan luar biasa yang dimiliki orang-orang yang lahir dari keluarga kaya. Dan meskipun semua orang tidak menyukai anak-anak orang kaya karena mereka tidak melakukan apapun untuk mendapatkan situasi istimewa yang mereka alami, jauh di lubuk hati kita semua munafik karena kita semua berharap anak-anak kita memiliki akses ke alat terbaik untuk memaksimalkan potensi mereka. Kekayaan memberi Anda hak istimewa untuk bisa gagal, tidak peduli siapa Anda. Mungkin Anda menghabiskan dekade pertama hidup Anda bekerja keras untuk membangun perusahaan dan melaluinya kekayaan Anda, tetapi salah satu hasrat Anda selalu melukis dan membuat film karena Anda mampu membangun kekayaan terlebih dahulu. Nah, Anda mampu untuk melukis atau membuat film selama 10 tahun ke depan karena meskipun tidak berhasil, Anda akan tetap baik-baik saja. Ada pepatah yang sangat cerdas dari Nassim Taleb yang mengatakan jika Anda ingin menjadi raja filsuf, jadilah raja terlebih dahulu dan kemudian filsuf, bukan sebaliknya.
Tujuan kekayaan adalah agar Anda memiliki jaring pengaman yang memungkinkan Anda mencoba hal-hal yang menurut Anda menarik karena kita adalah makhluk yang sangat kompleks yang dipaksa oleh lingkungan ke dalam kota-kota kecil dengan harapan efisiensi dan peningkatan produktivitas. Yang sekali lagi membawa kita ke jenis kebebasan berikutnya yang memungkinkan Anda kejar karena kekayaan, yaitu kebebasan untuk menjelajah. Kita semua adalah individu yang beraneka ragam, tetapi masyarakat memaksa Anda untuk memilih apa yang Anda inginkan dalam hidup sejak usia sangat dini. Berapa banyak dari Anda yang ingat saat masih anak-anak dan semua orang dewasa bertanya kepada Anda sekarang apa yang Anda inginkan saat dewasa? Banyak dari mereka menjalani kehidupan yang tidak mereka pilih sendiri. Kebanyakan orang tidak tahu apa yang mereka inginkan karena mereka tidak mampu untuk mencari tahu. Kita tidak tahu bagaimana menjadi bahagia karena kita tidak pernah meluangkan waktu untuk menemukan apa yang membuat kita bahagia atau terpenuhi dalam hal itu. Untuk menemukan hal yang Anda sukai, Anda harus mampu mencoba banyak hal terlebih dahulu dan memilih yang paling menarik bagi Anda. Dan itu tidak berhenti di situ, karena apa yang menarik minat Anda dalam satu periode kehidupan Anda mungkin tidak akan mempertahankan minat yang sama di kemudian hari. Itu seharusnya datang secara alami saat Anda berevolusi dan mengembangkan keinginan untuk berkembang. Salah satu tujuan terpenting dari kekayaan adalah memberi Anda kemewahan untuk menjelajahi dan lebih memahami diri sendiri dan dunia yang sedang Anda bentuk. Semakin banyak Anda mempelajarinya, semakin Anda menjadi bagian darinya. Ada hal-hal di luar sana yang akan membuat Anda terpesona selama dekade berikutnya yang tidak Anda ketahui karena Anda tidak mendapatkan kesempatan untuk menjelajahi hal yang tidak diketahui cukup dalam untuk menemukannya. Namun, kebanyakan dari kita tahu bahwa ada hal itu di luar sana karena kita dapat merasakannya. Udah ketangkep lagi yang ketiga kali. Sekarang, ikut aku ke ruang Bika. Jadi, sekarang kita beralih ke kebebasan untuk mengejar hasrat. Jenis kebebasan ini sangat menarik karena sama sekali tidak dilakukan untuk keuntungan finansial. Kebanyakan orang tidak pergi memancing untuk menghasilkan uang. Anda tidak bermain game video, membangun kapal dalam botol, atau menghabiskan waktu dengan hewan peliharaan Anda untuk mendapatkan keuntungan. Anda melakukannya karena itu membuat Anda merasa senang. Gairah membutuhkan uang, dan uang membutuhkan waktu untuk menghasilkan uang. Inilah tujuan mendasar sebenarnya dari kekayaan, yaitu menciptakan waktu untuk hal-hal yang ingin Anda lakukan, bukan yang harus Anda lakukan. Kekayaan sejati adalah kemampuan untuk memilih kemana waktu Anda dihabiskan. Meskipun hasrat bukanlah suatu keharusan untuk bertahan hidup, hasrat adalah suatu keharusan untuk menjalani hidup dengan baik. Itulah sebabnya banyak orang gagal. Sekarang, kita beralih ke kebebasan dari diri sendiri dan masyarakat, karena ada suara kecil di dalam kepala Anda yang mungkin Anda kenal dengan baik yang terus mencoba mendorong Anda ke satu arah atau yang lain. Meskipun suara itu datang dari dalam diri Anda, bukan kata-kata Anda yang diucapkan suara itu, bukan, melainkan kata-kata dari setiap orang yang Anda temui. Itulah suara masyarakat. Suara itu ingin Anda mendapatkan pekerjaan yang aman, untuk menetap, untuk diterima. Suara itu mengatakan untuk melakukan semua hal itu meskipun Anda belum membentuk diri Anda dengan baik. Cara masyarakat membuat orang diterima adalah dengan memasukkan mereka ke dalam lubang kosong yang ditemukannya di sekitar individu tersebut. Inilah sebabnya mengapa seluruh hidup banyak orang terbungkus dalam lingkungan terdekat mereka. Anda telah bertemu pasangan Anda dalam radius 30 menit dari tempat tinggal Anda. Anda menemukan pekerjaan di area yang sama dan sekarang Anda memiliki apartemen biasa-biasa saja di sana, tetapi semuanya cukup nyaman untuk gaya hidup Anda saat ini. Ada jati diri sejati, jati diri yang jika setiap pintu terbuka untuk kita, pada akhirnya kita akan menjadi mereka. Dan ada identitas lain yang diciptakan oleh apa yang kita pikir masyarakat inginkan dari kita. Kekayaan memungkinkan Anda untuk menjauhkan diri dari realitas Anda dan suara yang mengganggu itu. Kekayaan sejati adalah berdamai dengan pikiran Anda, bebas dari suara itu dan kekhawatiran yang ditimbulkannya bersama segala hal lainnya. Kekayaan memungkinkan Anda untuk tidak merasa perlu membuat orang lain terkesan, tidak berpura-pura hanya demi status. Kekayaan memungkinkan Anda untuk bahagia dengan diri Anda sendiri dan mengubah apapun yang tidak Anda sukai. Siapa dan apa diri kita seharusnya terus berubah. Kita bukanlah potongan-potongan puzzle yang dimaksudkan untuk dimasukkan ke dalam celah tertentu untuk mengisi gambar orang lain selamanya. Kita lebih seperti warna yang mengisi kanvas. Tujuan kekayaan adalah untuk memungkinkan Anda menjadi pelukis dengan warna-warna itu, apapun yang Anda inginkan, tanpa merasa perlu mendapatkan persetujuan orang lain hanya untuk kesenangan melukis. Tetapi kekayaan memiliki tujuan lain selain sekadar kebebasan. Di bagian selanjutnya, kita akan melihat keamanan yang dibawa oleh kekayaan.
Di bagian pertama, kita membahas kekayaan sebagai fasilitator kebebasan. Sekarang, kita akan membahas kekayaan dari sudut pandang yang berbeda. Dari sudut pandang perlindungan, jaring pengaman, dan banyak lagi. Sejak awal kita sebagai manusia, mereka yang selamat dari badai membawa gen mereka ke depan. Dan seiring berjalannya waktu, kita memahami betapa pentingnya tempat berlindung dan bertahan hidup. Jadi, mari kita bahas peran kekayaan dalam proses bertahan hidup dan perlindungan ini. Yang pertama yang akan kita bahas juga yang paling jelas, keamanan fisik. Karena melalui kekayaan, seseorang dapat secara langsung melindungi kesehatan mereka yang berada di bawah payung kekayaan. Inilah sebabnya mengapa kekayaan memberi pemiliknya keuntungan yang sangat tidak adil. Kekayaan memberi Anda sedikit keunggulan yang memungkinkan Anda lolos dari cengkeraman kematian yang tidak dapat dilakukan orang lain. Contoh paling langsung adalah biaya medis, di mana Anda tidak perlu memulai GoFundMe dengan harapan akan menjadi viral untuk membiayai operasi anak Anda. Anda cukup membayar perawatan medis terbaik yang dapat dibeli dengan kekayaan Anda karena uang memberi Anda kesempatan untuk berjuang. Dan inilah mengapa orang kaya membeli SUV mahal. Peluang Anda untuk bertahan hidup lebih baik daripada jika Anda mengendarai mobil yang kurang aman. Orang kaya memahami hal ini dan memanfaatkan posisi beruntung mereka untuk melindungi diri mereka sendiri dan orang-orang yang mereka cintai. Dalam hal keamanan fisik, Anda bahkan dapat melihat lebih jauh dari itu, di mana orang kaya dapat memindahkan keluarga mereka dari lingkungan yang kurang aman. Sementara rata-rata orang terjebak dalam lingkungan tempat mereka dilahirkan, orang kaya melalui kekuatan kekayaan cukup menjemput orang-orang yang mereka cintai dan memindahkan semua orang ke seluruh dunia untuk menyelamatkan keluarga mereka dari bahaya. Sebagai seorang individu, Anda bertanggung jawab atas keamanan fisik Anda sendiri dan orang-orang terdekat Anda. Tidak peduli seberapa besar kekayaan Anda harus mempertimbangkan dengan cermat bagaimana menggunakan sebagian besarnya untuk menyediakan jenis keamanan ini. Sekarang, tepat setelah yang membuat Anda benar-benar bisa mati adalah jenis keamanan berikutnya yang dapat difasilitasi oleh kekayaan. Keamanan dari kemiskinan dan semua yang menyertainya. Semua rasa sakit dan terkadang kesengsaraan. Kita adalah makhluk hierarkis dan meskipun uang tidak dapat membeli kebahagiaan, uang pasti dapat menyingkirkan banyak sumber ketidakbahagiaan. Kekayaan dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah ini untuk Anda. Kekayaan ada untuk memastikan bahwa Anda dan orang-orang yang Anda sayangi tidak akan pernah kembali ke keadaan di mana Anda harus khawatir tentang menjaga lampu tetap menyala atau menghangatkan rumah Anda atau menyediakan makanan di atas meja. Inilah alasan mendasar mengapa Anda harus fokus membangun kekayaan selain membangun gaya hidup. Kekayaan yang lebih besar akan menghasilkan gaya hidup yang lebih baik, tetapi gaya hidup yang melebihi kekayaan akan membuat segalanya hancur. Apa yang akan terjadi jika Anda menjadi tidak berdaya dan tidak dapat bekerja selama 12 bulan ke depan? Apakah keluarga Anda akan baik-baik saja? Seberapa besar gaya hidup Anda akan terpengaruh? Mungkin kemiskinan bukanlah kekhawatiran langsung bagi sebagian besar dari Anda, tetapi bagaimana dengan utang? Masyarakat saat ini berjalan dengan utang. Hampir semua orang di luar sana memiliki awan utang yang suram dan gelap yang mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Dapatkah Anda bayangkan beban ini terangkat dari pundak Anda untuk mengetahui bahwa Anda bebas? Kesalahan umum yang dilakukan orang adalah meyakini pekerjaan bergaji tinggi sama dengan keamanan dari kemiskinan, tetapi mereka keliru. Tidak ada yang menjadi kaya dengan bekerja untuk orang lain. Dan mereka yang telah berinvestasi pada diri mereka sendiri dan mendapatkan aplikasi Alux, mereka tahu betul hal ini. Melalui aplikasi kami yang mengubah hidup, sasaran kami adalah menciptakan 1000 jutawan baru, dan kami sungguh berharap Anda akan menjadi salah satunya. Aplikasi Alux pada dasarnya adalah pelatih kinerja tinggi di saku Anda. Kami membayar para ahli tingkat atas di bidangnya untuk menyusun informasi yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan Anda dalam waktu sesingkat mungkin. Untuk membangun kekayaan, Anda perlu memiliki barang-barang yang nilainya meningkat dengan cepat. Dan kami memandu Anda melalui langkah-langkahnya sehingga Anda dapat memetakan jalan Anda sendiri. Kunjungi alux.com/app hari ini untuk memulai uji coba gratis dan saksikan hidup Anda mulai berubah dengan cara-cara baru dan luar biasa. Baiklah, kembali ke topik yang sedang dibahas. Setelah keamanan dari kemiskinan, jenis keamanan berikutnya yang diberikan oleh kekayaan adalah keamanan melalui diversifikasi. Selama yang Anda ingat, orang-orang kaya dalam sejarah digambarkan memiliki emas dalam jumlah yang luar biasa. Itulah sebabnya peti harta karun selalu diisi dengan koin emas. Tujuan sebenarnya dari kekayaan adalah untuk sepenuhnya menghilangkan beban keuangan dari individu tersebut. Satu-satunya cara untuk benar-benar mencapai hal ini adalah dengan memiliki banyak sumber pendapatan yang independen dari Anda. Jika ada satu hal yang Anda ingat dari seluruh rangkaian tentang kekayaan yang sedang kita bahas, ini dia. Selama Anda hidup, jika Anda berhasil menciptakan banyak sumber pendapatan yang tidak bergantung pada masukan Anda untuk menghasilkan pendapatan, maka Anda akan bebas, kaya, dan tidak perlu khawatir tentang uang.
Diversifikasi berarti gelembung kekayaan Anda dapat menahan banyak retakan tanpa pecah. Jadi, Anda mampu menanggung pukulan karena meskipun Anda sedikit gagal, Anda masih berada di puncak gunung. Intinya, diversifikasi bukanlah tentang menghindari kegagalan sama sekali, karena tidak ada investasi yang sepenuhnya bebas risiko. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk meminimalkan potensi kerugian terhadap kesejahteraan finansial seseorang secara keseluruhan. Dengan menyebarkan sumber daya di berbagai aliran pendapatan, Anda menciptakan jaring pengaman yang memastikan sistem kekayaan Anda dapat bertahan dan berkembang meskipun terjadi sesuatu yang rusak. Dan jenis diversifikasi pendapatan ini melindungi Anda dari jenis peristiwa berikutnya, keamanan dari peristiwa angsa hitam. Nah, peristiwa angsa hitam merujuk pada sesuatu yang secara statistik tidak mungkin terjadi, tetapi memang terjadi sesekali. Misalnya, pandemi adalah peristiwa angsa hitam. Orang miskin adalah yang paling terpukul. Kita semua pernah mendengar Ellen mengeluh tentang betapa buruknya karantina di kompleksnya yang bernilai 27 juta dolar, ditambah akses ke pengobatan berkualitas tinggi 24/7. Kekayaan memberi Anda keuntungan yang tidak adil untuk merasa baik-baik saja ketika semua orang benar-benar panik. Namun, manfaat kekayaan jauh melampaui sekadar perlindungan. Dalam banyak kasus, orang kaya akan mendapatkan keuntungan dari peristiwa angsa hitam. Sementara pandemi mendatangkan malapetaka pada pasar global, menyebabkan kekacauan yang meluas dan kerugian finansial bagi banyak orang, yang lain memanfaatkan peluang unik yang muncul di tengah kekacauan tersebut. Kekayaan tidak hanya melindungi Anda dari dampak terburuk peristiwa angsa hitam, tetapi juga memberi Anda kesempatan untuk memperoleh aset yang nilainya rendah. Dan terakhir, jaminan sosial. Dan tidak, kita tidak sedang membicarakan nomor jaminan sosial Anda di sini. Diskriminasi memainkan peran yang sangat jahat dalam masyarakat kita, dan sampai taraf tertentu, kekayaan dapat melindungi Anda darinya. Kesuksesan, ketenaran, dan kekayaan memiliki tujuan yang sama, keamanan melalui peningkatan derajat. Kekayaan tidak hanya terbatas pada warna kulit, aksen, atau tempat kelahiran Anda. Kekayaan membuat para pesertanya menjadi setara, dan sulit untuk memandang rendah seseorang yang lebih kaya dari Anda. Tujuan kekayaan adalah untuk melindungi Anda dari segala jenis masalah mental, fisik, emosional, atau spiritual yang berat. Jika Anda ingin anak-anak Anda aman, jadilah kaya. Itulah sebabnya kami sekarang mengajukan pertanyaan ini kepada Anda. Kapan satu waktu dalam hidup Anda ketika kekayaan dapat memberi Anda keamanan, tetapi Anda tidak memilikinya? Bagaimana jika Anda dapat membalik tombol dan mulai besok Anda bisa menjadi orang lain di negara baru dengan nama baru, identitas baru, dan dunia menjadi milik Anda? Kekayaan memungkinkan Anda melakukan hal itu. Kekayaan dapat membuka pintu, memberi Anda kewarganegaraan, dan membuat rumah baru untuk Anda jika itu yang Anda putuskan untuk dituju. Karena kekayaan selalu diterima dimanapun ia berada, dan karena Anda memilikinya, Anda juga akan diterima. Meskipun banyak orang ingin mengabaikannya sebagai hal yang tidak penting, kenyamanan sebenarnya adalah alasan ketiga mengapa orang mendambakan kekayaan dan alasan yang dapat dibenarkan dalam pengejarannya. Kalian cuma bisa untung kalau market lagi terbang ya, tapi kalau market lagi drop, itu kalian juga tetap bisa untung kalau kalian pakai namanya future. Adalah alasan ketiga mengapa orang mendambakan kekayaan dan alasan yang dapat dibenarkan dalam pengejarannya. Karena apa itu kenyamanan jika bukan meminimalkan rasa sakit dan kesengsaraan? Kenyamanan adalah hal yang memungkinkan individu menjalani hidup dan berfokus pada kesenangan dan kesejahteraan. Nah, bagian besar pertama dari kenyamanan bukanlah hal yang eksternal. Hal itu berkaitan dengan apa yang ada di dalam tubuh. Kenyamanan melalui makanan. Segala sesuatu yang kita masukkan ke dalam tubuh dan lingkungan kita mengubah cara kita menjalani hidup. Salah satu manfaat terbesar dari kekayaan adalah memungkinkan Anda untuk meningkatkannya berdasarkan kebutuhan pribadi dan manfaat jangka panjang Anda. Bagi kebanyakan orang, makanan sehat telah menjadi kemewahan dan ketidaknyamanan. Lebih mudah untuk membeli makanan daripada membuat salad sendiri, dan seringkali harganya bahkan lebih murah. Orang makan makanan tidak sehat karena kemudahan dan alasan kedua karena alasan keuangan. Kekayaan berfungsi sebagai fasilitator untuk asupan energi dan sumber daya yang berkualitas. Ketika Anda makan dengan baik, Anda merasa hebat, dan merasa hebat hanyalah bentuk kenyamanan. Tubuh Anda tidak sakit, otot Anda kuat, dan otak Anda berfungsi dengan kapasitas yang lebih tinggi. Anda merasa luar biasa. Dan bagi nenek moyang kita yang paling awal, makanan secara harfiah berarti kekayaan. Mereka yang memiliki akses ke sumber makanan dianggap paling kaya karena mereka tidak perlu berjuang atau bertempur untuk bertahan hidup. Begitulah besarnya dampak makanan terhadap tingkat kenyamanan kita.
Dan jika Anda mencari lapisan di atasnya, Anda akan menemukan kenyamanan melalui tempat berlindung. Tempat berlindung adalah hasil gabungan dari kebebasan dan keamanan. Itu adalah sudut alam semesta Anda sendiri yang telah Anda rancang agar sesuai dengan siapa Anda sebaik mungkin. Anda telah membangun kerajaan kecil ini dan Anda adalah kaisarnya. Rumah Anda adalah tempat Anda akan menghabiskan rata-rata 2/3 dari seluruh hidup Anda. Sepertiga Anda akan berada di tempat tidur untuk tidur. Tujuan kekayaan adalah untuk memfasilitasi Anda sebanyak mungkin kenyamanan sepanjang hidup Anda. Dan tidak ada tempat yang lebih jelas penerapannya selain di rumah Anda sendiri. Saat ini, rata-rata orang tidak mampu mendapatkan kenyamanan sejati. Sebagai sebuah masyarakat, kita telah memilih untuk memprioritaskan pembangunan ekonomi daripada kualitas hidup. Orang-orang kini hidup dalam kondisi yang tidak optimal, yang lebih dekat dengan kandang yang mereka pilih sendiri daripada yang lain. Bagaimana seseorang bisa bahagia saat tinggal di sini? Inilah sebabnya mereka bekerja keras. Inilah sebabnya mereka membangun kekayaan. Sehingga tidak seorang pun yang mereka sayangi akan kembali ke kondisi kehidupan seperti ini. Yang membawa kita ke jenis kenyamanan ketiga dan mungkin yang paling penting, perkembangan anak dalam lingkungan yang nyaman. Hal baik tentang tumbuh dalam kemiskinan sebagai seorang anak adalah Anda tidak tahu Anda miskin, tetapi pada akhirnya Anda menyadarinya dan pada saat itu biasanya sudah terlambat. Bekas luka tumbuh dalam kemiskinan telah mengubah siapa Anda sebagai seorang individu. Dan peristiwa-peristiwa ini sekarang berfungsi sebagai faktor pengambilan keputusan inti Anda. Pada sebagian kecil individu ini, api mulai berkobar di dalam diri mereka yang memungkinkan mereka keluar dari kemiskinan. Bahkan bagi mereka, rasa lapar ini tidak pernah berhenti. Sementara bagi sisanya, mereka hanya puas dengan apa yang ironisnya nyaman bagi mereka. Mediokritas. Mediokritas berarti bertahan dengan hal-hal yang tidak perlu Anda alami hanya karena begitulah keadaannya. Ketidaknyamanan, pelecehan, dan diskriminasi hanyalah beberapa bagian dari gaya hidup ini. Melalui kekayaan, seseorang dapat melindungi generasi berikutnya dari luka-luka ini. Kita semua ingin anak-anak kita tumbuh sehat, berkembang, menjadi anggota masyarakat yang kuat dan rentan. Dengan kekayaan, seseorang memiliki kekuatan untuk mengubah lanskap, untuk memberi mereka yang berpotensi kesempatan berjuang untuk mengikuti apa yang sebenarnya mereka rasakan, bukan untuk melakukan apa yang harus mereka lakukan dengan harapan untuk bertahan hidup. Dan ada banyak jenis kenyamanan di luar sana, tetapi hanya sedikit yang tampaknya lebih berharga daripada mengetahui anak Anda aman, yang membawa kita ke jenis kenyamanan berikutnya. Kenyamanan melalui privasi. Privasi berarti dunia membiarkan Anda sendiri untuk menjadi diri sendiri, untuk merasa damai dan nyaman jauh dari masalah sosial lainnya. Semakin dunia berevolusi, semakin kita mulai melihat privasi sebagai salah satu elemen paling penting dari kehidupan yang nyaman dan bebas, terutama dengan cara teknologi berevolusi. Menurut pendapat kami, privasi adalah hak mendasar setiap individu. Dan bukan hanya kita, mereka menemukan hal ini pada tahun 1948 berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 12, yang menyatakan, tidak seorang pun boleh diganggu secara sewenang-wenang atas privasi, keluarga, rumah, atau korespondensinya, atau diserang atas kehormatan atau reputasinya. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan semacam itu. Petik 2. 150 negara setuju untuk mematuhinya. Jadi, bagaimana dengan media sosial yang secara aktif menggunakan data Anda untuk menghasilkan uang? Bagaimana dengan perangkat lunak pengenal wajah yang dipasang pada kamera CCTV di seluruh dunia? Tidak seorang pun dapat menjalani kehidupan yang benar-benar nyaman dengan mengetahui bahwa semua yang mereka lakukan sedang dipantau dan digunakan untuk melawan mereka karena pada dasarnya itu bukanlah kebebasan. Kekayaan memberi Anda kekuatan untuk menyamar sepenuhnya. Kekayaan memperkenalkan kata baru ke dalam kosakata Anda, privasi. Anda tidak pernah menyadari betapa banyak elemen yang berbeda memengaruhi kenyamanan Anda, yang membawa kita ke kenyamanan terakhir dalam daftar ini. Kesenangan sebagai kenyamanan emosional. Tujuan kekayaan adalah untuk memfasilitasi kesejahteraan Anda dalam segala bentuk. Kesenangan adalah bagian integral dari perasaan hidup. Kita semua memiliki berbagai keinginan dan sebagian besar dari keinginan ini dapat dengan mudah dipenuhi dengan modal. Jadi, mengapa tidak menggunakan kekayaan Anda untuk bersenang-senang? Hampir semua jenis kesenangan dapat diperoleh melalui uang. Dari petualangan hingga perjalanan hingga mainan, ada perasaan tertentu yang Anda dapatkan saat dosis dopamin menyerang Anda saat Anda menerima hadiah dalam bentuk apapun. Kita adalah makhluk sosial dan kesenangan adalah konsep yang dapat dibagikan. Anda dapat bersenang-senang dengan orang lain dan berbagi sumber pemicu dopamin dengan orang lain.
Apa gunanya menjalani hidup tanpa bersenang-senang? Dan Anda tahu, disitulah menurut kami kebanyakan orang di Wall Street salah memahami aspek membangun kekayaan. Uang dan kekayaan seharusnya menjadi fasilitator kehidupan, bukan sebaliknya. Sebagian orang hidup untuk bekerja, sementara yang lain bekerja agar mereka dapat hidup. Selama Anda hidup, jangan pernah lupakan ini. Hasilkan uang Anda, capai tujuan Anda, tetapi ingatlah untuk menggunakannya sehingga hidup Anda bukan sekadar skor finansial yang tinggi. Konsep kesenangan mencakup segala hal yang membuat keberadaan Anda terasa berharga. Pikirkanlah, hal paling berharga yang Anda miliki dari masa lalu adalah kenangan menyenangkan yang dapat Anda kumpulkan. Tidak ada yang ingat gaji ke-6 mereka, tetapi kita semua ingat saat nongkrong larut malam dengan teman-teman kita. Kesenangan adalah kenyamanan emosional. Sementara bagi sebagian orang kesenangan datang dari mainan material, yang lain menemukan kesenangan dalam terhubung dengan alam semesta dalam arti emosional. Ketika Anda melihat kekayaan sebagai sumber kenyamanan, Anda menyadari pendekatan holistik yang harus diikuti. Dari memberi makan tubuh Anda hingga melindungi tubuh Anda hingga melindungi pikiran Anda, melihat ke masa depan dalam konteks merawat jiwa Anda dan kekayaan dapat melakukan semua ini untuk Anda jika Anda tahu cara menggunakannya. Dan bagi Anda yang masih hidup, tentu saja, kami punya bonus. Kenyamanan di masa depan yang dapat diprediksi mengarah pada kebahagiaan. Kita merasa stres karena kita berjuang untuk memilih antara apa yang ingin kita lakukan dan apa yang harus kita lakukan. Jika Anda mengambil sebatang besi dan menggunakan gaya di dua titik yang berbeda, itu menciptakan ketegangan di antara keduanya. Itulah sebabnya Anda merasa stres. Kita tidak yakin tentang masa depan. Kita tidak yakin semuanya akan baik-baik saja karena hari ini baik-baik saja, kemarin baik-baik saja, dan begitu pula hari sebelumnya. Ada nilai yang luar biasa dalam memiliki masa depan yang dapat diprediksi dan selaras dengan harapan Anda. Pada tingkat yang lebih dalam, kebahagiaan adalah bentuk kenyamanan tertinggi. Pikirkanlah, kita bahagia ketika realitas kita sesuai dengan harapan kita tentang seperti apa seharusnya realitas itu. Ini adalah jenis pertanyaan yang perlu kita tanyakan pada diri kita sendiri untuk mengetahui di mana harus memfokuskan upaya kita. Dan dengan berada di sini dan mengonsumsi jenis konten ini, Anda mendorong diri Anda sendiri menuju kemajuan pribadi. Dan itulah yang akan kita bahas di bagian keempat dari seri ini. Kemajuan dalam semua bentuknya yang menakjubkan. Dan apa kemajuan jika bukan optimalisasi kehidupan? Perbaikan atau penggantian terus-menerus dari apa yang berkinerja buruk. Kemajuan telah tertanam dalam DNA kita sejak awal. Mereka yang mampu beradaptasi, berevolusi, membuat kemajuan dalam bentuk apapun akhirnya bertahan hidup untuk menulis masa depan. Keinginan untuk membuat hidup lebih baik, lebih mudah, dan menjalani kehidupan yang lebih terpenuhi dan bahagia telah menjadi inti dari siapa kita sebagai masyarakat. Dan tujuan sebenarnya dari kekayaan adalah untuk melakukan hal itu. Karena uang dan kekayaan adalah iterasi terbaru dalam permainan kemajuan. Tetapi inilah masalahnya, semuanya berawal dari Anda. Kemajuan pribadi. Kehidupan kedua seseorang dimulai setelah mereka menyadari bahwa apa yang ada di depan mereka berada di bawah kendali mereka. Tidak seperti masa lalu, masa depan adalah milik Anda untuk diciptakan. Hidup Anda akan berubah setelah Anda menyadari bahwa sebagai individu, kita memiliki kekuatan untuk memutuskan siapa yang kita inginkan dan apa yang ingin kita lakukan. Dasar dari ide ini adalah konsep pengembangan diri. Lakukan apapun dalam waktu yang cukup lama dan Anda akan menjadi ahli dalam hal itu. Pelajari bagaimana orang terbaik melakukannya dalam waktu yang cukup lama dan dengan meniru mereka, Anda bisa menjadi ahli dalam hal itu. Seseorang dapat mengubah masa depan mereka sendiri dengan mengubah masa kini. Tujuan dari kekayaan adalah untuk memberi Anda alat yang Anda butuhkan untuk mengubah masa depan ini sebaik yang Anda inginkan. Itu Anda. Selalu Anda yang harus memilih karena Anda hidup untuk diri sendiri dan Anda adalah sumber daya terbesar Anda. Itulah sebabnya mereka selalu mengatakan berinvestasi pada diri sendiri memberikan hasil terbaik. Kemajuan pribadi berarti menghabiskan waktu, tenaga, dan uang sehingga kemampuan Anda untuk menavigasi dunia meningkat dan sebagai konsekuensinya realitas Anda mengikuti. Seseorang tidak dapat memperbaiki dunia sebelum mereka memperbaiki diri mereka sendiri. Jadi, Aluxer, perbaiki diri Anda sendiri. Perbaiki semua hal tentang Anda. Perbaiki kesehatan Anda. Perbaiki hubungan Anda. Perbaiki keuangan Anda. Lalu, gunakan semua itu untuk mengubah hidup Anda. Rahasia paling berharga yang harus diketahui siapapun adalah mencari kemajuan, bukan kesempurnaan. Selama Anda hidup, ingatlah ini. Dan begitu Anda mencapai titik di mana Anda merasa nyaman dalam hidup, maka Anda dapat menggunakan kekayaan yang Anda miliki,
dan kita berbicara tentang kekayaan finansial dan kekayaan dalam hal pengetahuan untuk meningkatkan realitas orang-orang di sekitar Anda. Namun, agak sulit untuk melacak kemajuan Anda jika Anda tidak mengukur apapun. Dan dengan aplikasi Alux, Anda dapat melakukan hal itu. Kami menciptakan aplikasi Alux untuk menjadi alat pelatihan eksekutif Anda sendiri, langsung di saku Anda. Bersama-sama, kami bekerja untuk memahami kesehatan emosional, kesehatan finansial, kesehatan fisik, kesehatan hubungan, dan kecerdasan Anda. Dan kami bekerja sama untuk menyempurnakan semuanya dengan jalur pembelajaran khusus yang dirancang untuk Anda dan perjalanan Anda. Pindai kode QR di layar sekarang juga untuk mendapatkan langganan tahunan dengan diskon 25%. Kemajuan lingkaran dalam. Hal terakhir yang Anda inginkan dalam hidup adalah mencapai seberang sungai dan mengetahui bahwa semua orang yang Anda sayangi masih terjebak di tepi sungai. Seiring waktu, kita telah belajar untuk mengukur kekayaan dan kesuksesan secara berbeda, bukan hanya melalui uang. Ukur kekayaan bukan dari seberapa banyak yang Anda miliki, tetapi dari banyaknya kekayaan di sekitar Anda. Apa gunanya memiliki semua berkat di dunia jika Anda tidak dapat membaginya dengan siapapun? Adalah tugas dan tanggung jawab Anda untuk menggunakan kekayaan Anda untuk meningkatkan kehidupan orang-orang yang Anda sayangi dengan cara yang sama seperti yang Anda harapkan dilakukan seseorang untuk Anda ketika Anda memulai perjalanan pertumbuhan Anda. Pada titik tertentu, Anda akan mencapai persimpangan jalan. Salah satu pilihannya adalah terus maju dengan cara yang sama seperti yang biasa Anda lakukan dan mendapatkan jenis penghargaan yang sama yang pantas Anda dapatkan, membuat dampak yang sama, dan siapa tahu, mungkin Anda akan perlahan dan bertahap meningkat. Pilihan lainnya hadir dengan proposisi menarik untuk melangkah lebih jauh. Untuk mengejar tujuan yang dapat Anda kejar sendiri, ini adalah tujuan dengan dampak yang lebih besar. Tujuan tersebut membutuhkan lebih banyak bagian yang bergerak daripada yang dapat Anda kelola. Menghasilkan 100 juta dolar akan membutuhkan pendekatan yang berbeda dari pendekatan yang membawa Anda ke 1 juta pertama. Sama halnya dengan kebahagiaan dan bahkan kesehatan. Jika Anda mendapatkannya, kami rasa sudah waktunya untuk mengerahkan pasukan dan melihat apa yang dapat dilakukan untuk kesejahteraan lingkaran dalam Anda. Jika bukan uang, maka pengetahuan dan wawasan Anda akan terbukti sangat berharga bagi orang-orang ini. Gunakanlah untuk meningkatkan kemampuan lingkaran dalam Anda dalam menjelajahi dunia. Apa cara yang lebih baik untuk menggunakan kekayaan Anda selain ini? Anda mulai dari diri Anda sendiri, lanjutkan ke lingkaran dalam Anda, dan baru setelah itu Anda dapat memperluas kemajuan komunitas lokal Anda. Disinilah Anda menjadi kekuatan yang sebenarnya. Tujuan kekayaan adalah untuk memungkinkan Anda memfasilitasi perubahan nyata di komunitas Anda. Jadi, apa yang menahan orang-orang seperti Anda? Alat apa yang akan membantu Anda tumbuh dewasa? Bukit terjal apa yang terpaksa Anda daki yang sebenarnya tidak perlu Anda daki? Ada pepatah lama yang berbunyi, dibutuhkan sebuah desa untuk membesarkan seorang anak. Tetapi siapa yang mengurus desa? Jika setiap warga desa mengambil dari desa cukup banyak untuk lolos begitu saja, apa yang akan terjadi pada desa dalam jangka panjang? Kita semua dibesarkan oleh masyarakat dan merupakan tugas kita untuk membantu proses pembangunan masyarakat ini sehingga mereka dapat terus melakukan apa yang mereka lakukan. Yang paling dibutuhkan masyarakat bukanlah uang, meskipun uang memang membantu, melainkan peralatan dan petunjuk tentang cara menggunakan peralatan tersebut. Jangan beri mereka ikan, ajari mereka cara membuat joran pancing sendiri, cara menangkap ikan, cara memastikan mereka memancing dengan cara yang berkelanjutan, lalu periksa kemajuan mereka. Terserah Anda untuk mengubah permainan. Anda tidak menyukai apa yang diajarkan sekolah kepada Anda, bantu mereka untuk mengajar dengan lebih baik. Masyarakat Anda tidak mendukung Anda, jangan teruskan praktik itu. Tidak, sebaliknya, jadilah sebagaimana seharusnya masyarakat itu bagi Anda saat Anda memulai. Masyarakat hanya berubah jika mereka yang berubah sudah tinggal dan membantu masyarakat untuk melakukan hal yang sama. Jika Anda mampu membantu masyarakat Anda berkembang, coba tebak, solusi Anda juga berfungsi dengan komunitas lain. Kemajuan melalui distribusi. Kemajuan merupakan hasil dari beberapa iterasi dengan berbagai alat dan wawasan yang baru dan lebih baik. Jika Anda mampu memperbaiki diri sendiri, lingkaran dalam Anda, dan yang terpenting, komunitas Anda, maka sangat mungkin solusi Anda dapat digunakan secara massal untuk meringankan penderitaan orang lain. Begitulah cara dan alasan dunia terus menjadi lebih baik dan lebih baik setiap tahun. Ada orang-orang di luar sana yang menemukan solusi cerdas dan kemudian mendistribusikannya secara global. Dan karena kontribusi kecil setiap orang, dunia menjadi lebih baik dari sebelumnya. Segala sesuatu di sekitar Anda adalah solusi yang ditemukan seseorang untuk suatu masalah yang sangat bagus sehingga didistribusikan secara massal. Kita hidup di zaman yang nyaman, zaman konektivitas dan kelimpahan informasi.
Tidak pernah semurah sekarang untuk memproduksi apapun dan dalam skala yang dapat kita lakukan sekarang. Gunakan pengaruh skala untuk membantu mereka yang dapat Anda bantu. Anda tidak berkewajiban untuk melakukannya, tetapi setelah Anda memecahkan masalah kekayaan, Anda akan mulai menyadari bahwa apa yang sebenarnya Anda dambakan adalah dampak melalui utilitas. Kita semua pada akhirnya akan mati dan kita menginginkan sesuatu untuk hidup di luar diri kita, yang membawa kita ke jenis kemajuan terakhir, kemajuan masa depan. Ini adalah kemajuan melalui inovasi. Anda secara efektif membiayai masa depan. Betapa menakjubkannya bahwa Anda dapat memiliki dampak seperti ini, bahwa ide-ide Anda yang dipadukan dengan kekayaan Anda dan upaya orang lain benar-benar dapat menciptakan masa depan baru bagi semua orang. Orang-orang berpikir dunia akan menjadi lebih baik dengan sendirinya, tetapi itu tidak benar. Segala sesuatunya menjadi lebih baik ketika waktu, usaha, kreativitas, dan uang bersatu untuk membuatnya lebih baik. Mereka mengatakan satu-satunya cara untuk memprediksi masa depan adalah dengan menciptakannya. Dan berkali-kali, kita telah melihat orang-orang melakukan hal itu. Selama Anda hidup, ingatlah bahwa bola lampu tidak muncul dari lilin yang terus menyala. Jika seseorang menemukan dirinya dalam posisi yang beruntung karena telah mengumpulkan kekayaan, tujuan yang lebih tinggi apa yang dapat dicapai oleh kekayaan itu selain mendorong umat manusia sebagaimana yang kita kenal maju? Lihatlah kekayaan sebagai bahan bakar untuk kemajuan dan gunakan kekayaan Anda untuk fase kemajuan manapun yang Anda alami. Di balik kemajuan terdapat Di balik kemajuan terdapat kebenaran. Kita semua haus akan kebenaran. Kita selalu begitu. Semua kemajuan yang kita lakukan dalam segala bentuk dan wujudnya membawa kita lebih dekat dengan kebenaran itu. Kebenaran itu sebenarnya tidak diketahui oleh siapapun. Namun, seiring berjalannya waktu, pemahaman kita tentangnya pun berubah. Kita tidak suka penyakit, jadi kita ingin menyembuhkannya. Kita tidak suka jika orang lain memperlakukan kita dengan buruk, jadi kita mencoba menyembuhkan masalah sosial kita. Semua kemajuan ini dilakukan hanya agar kita mampu bersinar lebih terang dan terang, sehingga lebih banyak kebenaran terungkap kepada kita. Kita adalah makhluk kecil yang terjebak di atas batu apung yang telah berputar mengelilingi bola gas raksasa yang menyala selama 4,5 miliar tahun. Atau setidaknya itulah perkiraan terbaik tentang kebenaran kita. Semakin Anda memikirkannya, semuanya akan sirna saat Anda memperbesar gambar dan menyadari semua kemajuan yang telah dicapai umat manusia hingga saat ini memungkinkan kita menemukan lebih banyak kebenaran dan melaluinya kita semakin maju. Namun, sebelum kita menaklukkan hal-hal yang tidak diketahui di alam semesta, kita perlu menemukan kebenaran dalam diri kita sendiri dan berkembang dari sana. Semakin banyak yang kita lakukan, semakin banyak masyarakat memberi kita penghargaan karenanya. Jadi, apa yang ada bagi mereka yang telah memenangkan permainan kekayaan? Nah, hanya ada satu hal yang tersisa bagi masyarakat untuk memberi mereka sesuatu yang jauh lebih berharga daripada uang itu sendiri. Dan hal itu adalah warisan. Kita semua ingin hidup kita bermakna, bukan meninggalkan lebih dari yang kita ambil dan mengetahui bahwa karena kita, bahkan sedikit pun, dunia menjadi lebih baik daripada saat kita menemukannya. Tujuan akhir dari kekayaan adalah untuk memfasilitasi warisan Anda. Jadi, apa warisan jika bukan dampak abadi? Warisan adalah ketika Anda diam tetapi kehadiran Anda terasa. Itu berasal dari bentuk dampak tertinggi yang pernah ada. Masalahnya adalah, Anda tidak bermaksud membangun warisan. Itu terjadi sebagai hasil dari upaya Anda untuk menambah nilai. Semakin Anda memikirkannya, semakin Anda menyadari bahwa hal yang sama berlaku untuk kesuksesan dan bahkan dengan uang. Semuanya datang setelah Anda melakukan pekerjaan dengan baik. Orang-orang memperhatikan, dan ini adalah jenis warisan pertama. Warisan melalui teladan. Anda menulis warisan Anda setiap hari. Jadi, sadarilah apa yang Anda tulis. Bagaimana seseorang bisa menjadi diri mereka sendiri jika yang mereka lakukan hanyalah menjadi seperti orang lain? Anda lihat, ada dua cara untuk menjalani hidup. Pertama, dengan menaiki kereta kehidupan dan menaikinya di kabin Anda hingga hari kematian. Kedua, dengan berjalan, berenang, dan berkendara menuju tujuan akhir yang kita sebut kematian. Kita semua akan sampai di tujuan yang sama, tetapi nilainya terletak pada perjalanan itu sendiri. Pilihan kedua selalu lebih menarik daripada menjalani hidup dengan autopilot. Begitulah jalan baru tercipta.
Seseorang seperti Anda memutuskan untuk membuat jalan baru bagi diri mereka sendiri dan dunia memperhatikan. Jika Anda berhasil melakukannya, tak lama kemudian orang lain akan memutuskan untuk menempuh jalan yang sama. Namun, perlu ada seorang perintis, pengambil risiko, orang yang memasuki rerumputan tinggi tanpa mengetahui apa yang menanti. Anda tidak dapat membangun warisan dengan menjadi seperti orang lain atau melakukan apa yang dilakukan orang lain. Seperti yang diketahui oleh orang-orang di awal komentar, hanya ada satu imbalan untuk menjadi yang pertama. Semua orang adalah pengikut. Dunia mengingat mereka yang pertama. Mereka yang pertama melakukannya dengan benar. Mereka yang pertama membawa semua orang ke tempat yang belum pernah mereka kunjungi. Tujuan kekayaan adalah untuk memastikan warisan yang Anda tulis layak dibaca. Dengan melakukan ini, warisan Anda layak untuk diselamatkan demi jenis warisan berikutnya yang berkaitan dengan penyelamatan segala sesuatu yang berharga. Warisan melalui pelestarian. Apa tujuan hidup jika bukan untuk menghabiskannya demi sesuatu yang akan bertahan lebih lama dari Anda? Semakin Anda melihat ke belakang, semakin Anda menyadari bahwa satu-satunya hal yang kita lihat adalah apa yang telah ditinggalkan orang lain untuk kita yang mampu bertahan dalam ujian waktu. Pelestarian nilai adalah kuncinya. Ada nilai dalam pengetahuan yang tersimpan dalam buku. Ada nilai dalam seni dan cara seni itu membuat kita merasa. Ada nilai dalam arsitektur dan cara kita membangun masa depan berdasarkan seni. Ada nilai dalam keberagaman. Keberagaman manusia, hewan, dan tumbuhan. Selamatkan semuanya sebelum kita tidak dapat menyelamatkan apapun. Tujuan kekayaan adalah untuk memberi kita semua kesempatan berjuang untuk menyelamatkan segalanya, termasuk diri kita sendiri. Biarkan semuanya berkembang, dan kita akan berkembang karenanya. Kita memperoleh nilai dari semuanya. Jika kita memperhatikan, dalam 1 abad terakhir, kita telah mengorbankan permainan jangka panjang demi keuntungan jangka pendek. Jika Anda ingin membangun warisan, ingatlah untuk menyelamatkan apa yang perlu diselamatkan dan menyingkirkan apa yang tidak bermanfaat bagi masyarakat. Yang membawa kita ke bentuk warisan ketiga, warisan sosial. Warisan bukanlah apa yang Anda lakukan untuk diri sendiri, tetapi untuk semua orang yang akan datang. Are you tired of low-paying jobs and finally born to work remotely? If yes, watch this video until the end and I will show you how you can start working remotely from scratch and earn in dollars from home. So I would like to introduce you guys to a virtual assistant profession, which is really trending right now. This is a remote profession where you basically help entrepreneurs and business owners manage different tasks such as admin tasks, social media management tasks, lead generation tasks, and more remotely. You can learn all of that from scratch, even if right now you don't have any experience. And I'm here to show you how to become a successful virtual assistant. So if you are interested to see whether this profession is right for you, I would like to invite you to my free webinar, 5 Steps to Becoming a Successful Virtual Assistant. Click the link and join the free webinar right now. Gimana? Semua SOP di store dijalanin kan? Siapa? Aman semua Pak. Senyum, salam, sapa, dijalani. Terus semua hidangan tiba tepat waktu kan? Siapa? Siap kalau bilang aja kan dari kerja dengan benar. Kok bisa? Diri sendiri, tetapi untuk semua orang yang akan datang. Dunia memberi penghargaan kepada mereka yang cukup berani untuk memperbaikinya. Di dunia yang dipenuhi dengan ide-ide kreatif, tidak perlu ada hierarki. Kita tidak membutuhkan sistem kasta. Kita tidak membutuhkan ras, jenis kelamin, agama, tinggi badan, warna mata, atau afiliasi politik untuk menghentikan kita dari kemajuan. Tidak masalah apakah kita diciptakan setara atau tidak, karena yang dibutuhkan dunia adalah kesetaraan kesempatan. Siapapun dari manapun di dunia dapat membangun masa depan melalui nilai ide-ide mereka. Ada perbedaan besar antara kesetaraan hasil dan kesetaraan kesempatan. Yang satu mengarah pada kehancuran masyarakat dan yang satu lagi mengarah pada kemakmuran masyarakat. Mereka yang memperjuangkan yang terakhirlah yang membangun warisan sosial untuk diri mereka sendiri. Warisan sosial berasal dari pengorbanan diri demi kepentingan orang lain. Dan itulah yang kita lihat pada orang-orang yang berhasil mengumpulkan warisan sosial. Tujuan kekayaan bukanlah untuk mengubah Anda menjadi pejuang kemerdekaan, tetapi untuk memberikan bantuan kepada mereka yang misinya adalah meminimalkan penderitaan dalam segala bentuknya.
Dunia berubah dengan cepat, jadi Anda akan mengikuti gelombang perubahan atau Anda mungkin tenggelam bersamanya, dan cara terbaik untuk mengamankan warisan Anda adalah dengan menjadi orang yang membawa gelombang baru. Warisan melalui inovasi. Pertama mereka mengabaikan Anda, lalu mereka menertawakan Anda, lalu mereka melawan Anda, lalu Anda menang. Setiap inovator berada dalam salah satu dari 4 kelompok itu. Apakah mereka melawan Anda, menertawakan Anda, apakah mereka mengabaikan Anda, atau apakah Anda menang? Jika tidak, teruslah mainkan permainan itu sampai Anda menang. Warisan adalah saat Anda tidak perlu diperkenalkan lagi. Orang-orang mengenal Anda karena Anda telah menyentuh kehidupan mereka dengan cara yang positif. Dan karena itu, reputasi Anda mendahului Anda. Dunia mengingat para inovator. Anda ingin menjadi kaya dan meninggalkan warisan? Baiklah, jadilah orang yang menentang dan benar. Siapa yang peduli dengan apa yang mereka pikirkan jika Anda dapat membuktikannya? Jadi, buktikanlah. Buktikan mereka salah. Jika belum ada, maka bangunlah. Letakkan pikiran Anda di tempat yang tepat, dan dunia akan berterima kasih dan memberi hormat kepada Anda. Masyarakat akan tumbuh hebat ketika orang tua menanam pohon yang mereka tahu tidak akan pernah bisa mereka duduki di bawah naungannya. Inovasi Anda mungkin menjadi batu loncatan bagi generasi mendatang. Kita butuh inovator, kita butuh pengubah permainan, kita butuh orang-orang yang menyingkirkan status quo dan membawa kita ke masa depan. Yang membawa kita ke yang terakhir dalam daftar ini. Legacy by Domino. Jika inovasi bergantung pada pencarian solusi baru untuk masalah lama, ini tidak akan terjadi tanpa penemuan. Penemuan adalah bagian domino pertama dalam rantai yang membawa kita ke tempat-tempat yang bahkan tidak kita ketahui ingin kita tuju. Komputer pribadi adalah inovasi yang luar biasa, tetapi baru setelah kita terhubung ke internet kita menyadari betapa besar dampaknya. Namun tanpa komputer, kita tidak akan mampu membangun internet. Tanpa internet, kita tidak akan membangun blockchain. Legasi berasal dari lapisan atau gaya berpikir domino ini. Setiap orang yang menjadi kaya dan meraup kekayaan bergantung pada salah satu lapisan baru ini untuk memulai warisan mereka. IBM dengan komputer, Bill Gates dengan perangkat lunak, Steve Jobs dengan iPhone, Sergey dengan Google, Vitalik dengan Ethereum, dan sekarang orang-orang membangun di atasnya. Dari situlah pepatah yang mengatakan bahwa kita berdiri di atas pundak para raksasa berasal. Dan kita semua memiliki banyak raksasa yang telah melakukan pekerjaan berat untuk kita. Jika Anda tidak memiliki kekayaan, gunakan lapisan terbaru untuk membangun kekayaan Anda, lalu gunakan kekayaan tersebut untuk membuka masa depan untuk apa yang akan datang berikutnya. Kita mungkin akan berakhir hidup di dunia virtual, menjelajahi ruang angkasa, dan mengendalikan waktu. Kita mungkin hidup bahagia selamanya setelah kita melampaui dewa dan hidup abadi sebagai kode. Dan hari ini hanyalah sebagian dari perjalanan itu. Anda adalah bagian dari perjalanan itu. Jadi tanyakan pada diri Anda, Aluxer, apa warisan Anda? Apa yang akan diingat dunia tentang Anda? Bagaimana Anda dapat membantu membangun masa depan yang lebih baik? Semoga video ini telah memenuhi tujuannya sebagai bagian domino dalam perjalanan Anda. Dan kami tidak sabar untuk mendengar kemana video ini akan membawa Anda. Dan bagi Anda yang masih menonton, tentu saja, kami punya bonus untuk Anda. Bonus itu adalah mengetahui bahwa segala sesuatu adalah pilihan. Selama Anda hidup, ingatlah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan adalah pilihan. Segala sesuatu yang akan kita lakukan akan menjadi hasil dari pilihan yang kita buat untuk memilikinya. Kita menjadi apa yang kita pilih untuk menjadi. Setiap tindakan yang kita ambil adalah pilihan. Kita suka berpikir bahwa kita tidak punya pilihan. Tetapi Anda memilih untuk menonton video ini, bukan? Anda memilih untuk membuka internet hari ini. Anda memilih untuk bangun dari tempat tidur pagi ini. Ketika memikirkan tentang kekayaan dan tujuan yang dilayaninya, kebebasan, keamanan, kenyamanan, kemajuan, dan warisan, kebanyakan orang menganggapnya sebagai keinginan, sesuatu yang kita harap dapat kita miliki, alih-alih menganggapnya sebagai pilihan. Di dunia di mana segala sesuatunya tersedia untuk Anda, realitas Anda juga merupakan pilihan. Sekarang, apa yang akan kami katakan akan terdengar cukup kontroversial, tetapi semakin dalam Anda memikirkannya, semakin Anda menyadari bahwa itu benar. Di dunia informasi gratis kita, tetap tidak tahu apa-apa adalah sebuah pilihan. Di dunia kita yang penuh dengan guru yang tak terbatas, tetap tidak terampil adalah sebuah pilihan. Di dunia kita yang berkelimpahan, tetap miskin adalah sebuah pilihan. Di dunia yang masih penuh penderitaan, tidak melakukan apapun untuk mengatasinya juga merupakan sebuah pilihan. Praktikan apa yang Anda pelajari. Mulailah dari yang kecil, ikuti model kemajuan, dan lihat kemana hal itu membawa Anda. Kami akan selalu ada untuk Anda. Aluxer sejati untuk memandu Anda di sepanjang perjalanan Anda. Karena dengan melakukan ini, warisan kami dikukuhkan melalui beberapa kejadian yang tidak terduga. Kami menemukan satu sama lain, dan kami sangat bangga untuk berbagi perjalanan ini dengan Anda. Tidak peduli seberapa jauh Anda telah melangkah, sisa perjalanan Anda dimulai sekarang juga. Jika Anda merasa siap untuk membangun masa depan, tulis kata sekarang di kolom komentar. Mari kita lihat seberapa besar keluarga Alux sebenarnya. Kamu bisnis owner yang jualan lewat WhatsApp. Salah kirim harga, customer kabur, uang hilang, tapi sibuk ngetik manual tiap hari. Coba, berapa banyak peluang yang dilewatin karena sibuk ngetik doang. Kompetitor udah pada auto balas, ini masih mikir template mana ya yang cocok. Ini bukan tools, ini tim baru buat kamu. Cekat AI bisa baca chat, gambar, suara, dan bahasa asing. Lebih cepat dari siapapun yang ada di tim kamu sekarang. Dulu tim kerja Rodi, sekarang tinggal duduk manis sambil monitor aja. Bayangin, dalam satu hari bisa follow up lebih dari 5 kali ke banyak pelanggan dalam satu waktu. Dan bisa libur tanpa worry. Gak perlu khawatir, conversion rate dijamin naik 20% atau garansi uang kembali. Tunggu apa lagi? Pakai Cekat sekarang.